Halo guys, dalam setiap dari kita pasti bersemayam sebuah harapan ya, sebuah dorongan mendasar untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih aman dan lebih sejahtera bagi diri kita dan keluarga. Namun, di sudut tergelap dari ambisi manusia, harapan bisa dipelintir menjadi senjata. Kepercayaan bisa dieksploitasi dan impian akan kemakmuran dapat berubah menjadi jebakan maut yang tak terbayangkan. Kisah ini membawa kita ke Cianjur, Jawa Barat, menelusuri jejak kelam Wawon Erawan. Namanya kini identik dengan salah satu kasus pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah kriminal modern Indonesia. Ini adalah sebuah narasi tentang ilusi kekayaan, manipulasi psikologis yang keji, dan serangkaian kejahatan brutal yang merenggut nyawa 9 orang, termasuk anggota keluarganya sendiri. Mari kita bedah bagaimana sebuah skema penipuan penggandaan uang berevolusi menjadi sebuah mesin pembunuhan yang beroperasi dalam sunyi, di balik topeng spiritualitas dan kepercayaan. Wawon Erawan, jauh sebelum namanya menjadi berita utama, ia adalah seorang figur yang dikenal di lingkungannya sebagai ustadz atau dukun. Ia dengan cermat membangun sebuah pesona sebagai individu yang memiliki kemampuan supranatural. Seorang pria sakti yang konon bisa memanggil kekayaan dari alam gaib. Tentu saja semua ini hanyalah panggung sandiwara saja. Modus operandi Wawon sangat terstruktur dan licin, dirancang untuk memanfaatkan kepolosan dan tekanan ekonomi orang-orang yang mendambakan jalan pintas menuju kekayaan. Seorang tetangga di Cianjur dalam sebuah wawancara menggambarkan kemampuan Wawon. Dia pandai sekali bicara, Pak. Meyakinkan orang bahwa dia punya jin atau kekuatan dari Mbah Aki yang bisa didatangkan uang berlimpah. Mbah Aki adalah kunci dari penipuan ini. Ia adalah tokoh fiktif, sosok gaib yang diciptakan oleh Wawon untuk memberi legitimasi pada kekuatannya. Peran sentral sebagai Mbah Aki ini dimainkan oleh Duloh, tetangga dekat Wawon. Duloh digambarkan sebagai entitas gaib yang hanya bisa berkomunikasi melalui Wawon atau perantara lain seperti Solehudin. Dengan skema ini, mereka menebar janji yang begitu menggiurkan. Setiap uang yang disetor akan berlipat ganda hingga mencapai miliaran rupiah. Target utama mereka adalah kelompok yang paling rentan, TKW yang berjuang di luar negeri, jauh dari pengawasan keluarga, menanggung beban ekonomi, dan memimpikan kesuksesan saat pulang ke tanah air. Mereka adalah sasaran yang sempurna. Seorang mantan TKW yang beruntung selamat dari maut ini mau menuturkan pengalamannya. Saya kenal Solehudin itu dari teman. Katanya dia bisa bantu urusan duit. Saya tertarik karena katanya Mbah Aki itu sakti, bisa kasih banyak uang. Wanita ini seperti banyak lainnya, mengirimkan uang hasil jerih payahnya puluhan juta rupiah dengan harapan uang itu akan berlipat ganda. Untuk menjaga ilusi ini tetap hidup, Wawon sesekali mengirimkan foto tumpukan uang palsu atau perhiasan imitasi kepada korbannya, seolah-olah sebagai bukti keberhasilan dari ritual tersebut. Namun, waktu terus berjalan dan janji manis itu tak pernah terwujud. Kecurigaan pun mulai tumbuh. Beberapa korban mulai menuntut kejelasan. Bahkan, ada yang nekat pulang ke Indonesia untuk menagih janji Wawon secara langsung. Tekanan inilah yang mendorong Wawon dan Duloh untuk mengambil langkah ekstrim yang mengerikan, mengubah penipuan menjadi pertumpahan darah. Puncak dari kekejian Wawon dan komplotannya terungkap pada Kamis pagi 12 Januari 2023 di sebuah rumah kontrakan sederhana di Gampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi. Sebuah laporan masuk ke kepolisian tentang 5 orang yang ditemukan tergeletak lemas dengan mulut berbusa. Tim yang tiba di lokasi disambut oleh suasana mencekam. 3 orang telah dinyatakan meninggal dunia. Ai Maimunah berusia 40 tahun yang merupakan istri Wawon, serta 2 anak tirinya, Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi.
Dua korban lainnya, Neng Mas Fuah dan Halimah, ditemukan dalam kondisi kritis dan segera dilarikan ke rumah sakit. Seorang anggota tim identifikasi yang pertama tiba di lokasi kejadian menjelaskan kejanggalan awal. Awalnya kami kira itu keracunan gas karena baunya menyengat. Tapi setelah diperiksa, tidak ada indikasi kebocoran gas sama sekali. Ini aneh. Intuisi petugas terbukti benar. Hasil otopsi mengungkap fakta yang mengerikan. Di dalam tubuh para korban ditemukan racun pestisida dan karbon monoksida. Racun tersebut tidak berasal dari kecelakaan, melainkan sengaja diberikan. Dan dugaan pembunuhan pun menguat. Penyelidikan intensif segera membuahkan hasil. Berdasarkan keterangan saksi, polisi dengan cepat menangkap 3 orang yang berada di lokasi sebelum tragedi terjadi. Wawan Irawan, Solehudin, dan Duloh. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda dalam waktu singkat. Di bawah tekanan interogasi dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Wawan akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku bahwa ia dan Duloh sengaja meracuni Ai Maimunah dan kedua anak tirinya. Motifnya diungkap dengan dingin oleh seorang penyidik Polda Metro Jaya. Istrinya itu udah mulai curiga, udah mulai nagih uangnya dijanjikan ke para TKW. Khawatir terbongkar, Wawan akhirnya memutuskan untuk menghilangkan dia. Anak-anaknya yang tak berdosa pun ikut dibunuh karena Wawan khawatir mereka akan membocorkan kejahatannya kepada orang lain. Pengakuan Wawan di Bekasi hanyalah awal. Para penyidik merasakan bahwa ini bukan sekedar kasus pembunuhan keluarga biasa. Ketenangan Wawan dan Duloh saat mengakui 3 pembunuhan terasa ganjil. Tekanan interogasi pun ditingkatkan. Perlahan tapi pasti Wawan mulai membuka kotak Pandora kejahatan yang jauh lebih besar dan lebih lama terpendam. Saat pertama kali Wawan cerita soal korban lain, kami semua kaget. Dia menyebut nama-nama yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Bekasi. Ujar seorang petugas reserse yang terlibat dalam pemeriksaan. Pengakuan ini membuat tim penyidik bergerak cepat ke Cianjur dan Garut, menelusuri daftar korban yang jumlahnya tidak terduga. Noneng adalah ibu mertua Wawan. Ia dibunuh karena terus-menerus menagih janji penggandaan uang yang dijanjikan kepadanya. Jasadnya ditemukan terkubur di sebuah lubang di dalam rumah Wawan di Cianjur, yang lantainya ditutupi keramik untuk menyembunyikan kejahatan. Wiwin, istri pertamanya, ia dibunuh karena menuntut haknya atas uang hasil penipuan yang tidak pernah ia terima. Jasadnya juga ditemukan dikubur di sekitar rumah Wawan di Cianjur, tidak jauh dari makam Noneng. Lalu ada istri ketiga Wawan sekaligus ibu kandung dari Ai Maimunah. Ia dibunuh oleh Duloh atas perintah Wawan dengan cara dicekik. Modusnya, Duloh menyebut Halimah dari Garut dengan dalih akan membawanya berobat. Namun, di tengah jalan ia dihabisi dan jasadnya dikubur. Motif utama di balik setiap pembunuhan ini adalah untuk melenyapkan jejak dan membungkam saksi mata dari praktik penipuan mereka. Yang saya sebutkan tadi itu hanya beberapa. Sebenarnya masih banyak sekali. Ini adalah sebuah pola yang menunjukkan perhitungan dingin dan ketiadaan nurani yang absolut. Jaringan kejahatan ini beroperasi layaknya sebuah organisasi kecil dengan pembagian peran yang terdefinisi dengan jelas. Wawan Irawan, dia adalah otak utama. Wawan bukan hanya perencana modus penipuan, tetapi juga dalang di balik setiap perintah pembunuhan. Ia adalah manipulator ulung yang digambarkan oleh penyidik memiliki karisma tersendiri yang bisa membuat orang percaya padanya. Ia mampu membuat korban merasa beruntung telah mengenalnya, padahal ia hanya berniat memanfaatkan mereka. Duloh, dia adalah eksekutor lapangan utama. Dialah yang paling banyak melakukan tindakan pembunuhan dan seringkali atas perintah langsung dari si Wawan. Perannya sebagai bahan fiktif juga sangat vital dalam membangun orang misterius untuk meyakinkan para korban. Sebuah sumber dari kepolisian menyatakan kalau Duloh ini penurut sekali sama Wawan. Apa yang disuruh Wawan,
dia lakukan, termasuk membunuh. Lalu ada Solehudin. Dia adalah kaki tangan yang berperan sebagai perekrut dan pengumpul dana. Ia yang menjadi perantara, menghubungi para TKW dan menyebarkan janji-janji palsu. Meskipun tidak terlibat dalam eksekusi, ia sadar penuh bahwa ini adalah penipuan. Namun tetap menjalankannya karena mendapatkan bagian dari uang korban. Pasca pengakuan para tersangka, tim penyidik pun bergerak ke Cianjur dan Garut. Apa yang mereka temukan di sana memperkuat skala kekejaman Wawon dan Duloh. Di sekitar rumah Wawon di Cianjur, polisi menemukan beberapa kuburan tak bertanda. Proses penggalian jasad menjadi momen yang sangat menguras emosi. Bau busuk itu sudah tercium dari jarak beberapa meter, kata salah satu petugas forensik. Dan saat kami gali, kami menemukan beberapa kantong jenazah yang berisi tulang belulang dan itu sangat menguras emosi kami. Penemuan para jasad di pekarangan rumah Wawon menunjukkan tingkat kekejaman dan ketiadaan rasa takut yang luar biasa. Investigasi tidak berhenti di situ. Polisi terus menelusuri kemungkinan adanya korban lain dan melacak aliran dana miliaran rupiah yang diduga hasil dari ratusan korban penipuan. Kasus ini menelanjangi sebuah kerentanan sosial yang dalam, terutama yang dihadapi para pekerja migran Indonesia. Jauh dari keluarga dan tertekan oleh kondisi ekonomi, mereka menjadi target empuk. Ini pelajaran berharga bagi kami. Kami harus gencar lagi memberikan edukasi kepada para PMI tentang bahaya penipuan, kata seorang perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bagi keluarga yang ditinggalkan, luka ini mungkin tidak akan pernah sembuh. Kami gak menyangka pak, kakak saya orangnya baik. Dia cuma mau bantu keluarga, ujar adik salah satu korban sambil menahan tangis. Saya cuma berharap pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya dengan perbuatan mereka. Setelah proses hukum yang panjang, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman mati menanti Wawon dan Duloh, sebuah pertanggungjawaban yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Kisah Wawon Erawan akan selamanya terukir sebagai pelajaran pahit. Ia adalah cermin gelap dari sisi kemanusiaan yang rela melakukan apa saja demi keuntungan pribadi. Bahkan, dia itu berarti harus menyenggut nyawa darah dagingnya sendiri. Kasus ini meninggalkan kita dengan beberapa refleksi penting. Tidak ada jalan pintas menuju kekayaan. Pentingnya literasi keuangan, perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok rentan, dan bahaya dari kepercayaan sesaat yang dimanipulasi. Pada akhirnya, kisah ini adalah pengingat yang keras bahwa kejahatan terbesar seringkali tidak datang dari orang asing di dalam kegelapan, tetapi dari mereka yang tersenyum di hadapan kita, menyembunyikan niat mematikan di balik topeng kepercayaan dan keramahan, dan kewaspadaan adalah salah satu perisai yang kita miliki. Terima kasih sudah menonton LNS Channel Story ID dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.